Jangan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik Pak. Sudah siap belajar pada pagi hari ini? Siap Pak. Baiklah, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan siapkan alat-alat yang berhubungan dengan pembelajaran pada hari ini, dan yang tidak ada hubungan dengan pembelajaran pada hari ini silakan disimpan dulu ya. Baik Pak. Baiklah, ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah teman-teman. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, apakah ada teman-teman yang tidak masuk pada hari ini? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Baiklah. Minggu kemarin kan kalian sudah mempelajari tentang cara menjelaskan model dan sistem persamaan linear dua variabel nih. Nah, pada pembelajaran kita pada hari ini, tujuan pembelajarannya ialah agar kalian semua dapat menentukan nilai dari persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada yang masih ingat bentuk umum dari persamaan linear dua variabel? Saya Pak. Ya, silakan Wahyu. AX plus BY sama dengan C. Ya, benar sekali. Bentuk umum dari dari persamaan linear dua variabel itu AX plus BY plus C, tapi bisa juga diganti dengan PX plus QY sama dengan R. Nah, pokoknya intinya sistem persamaan linear dua variabelnya itu dia tuh mengandung dua variabel di dalamnya. Nah, dan dalam sistem persamaan linear dua variabel itu, ya variabelnya itu bisa saja XY, bisa saja MN, bisa saja yang lain lah pokoknya. Nah, untuk cara menentukan nilai dari sistem persamaan linear dua variabel, ada beberapa langkah untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut. Nah, langkah pertama ialah kalian memisalkan dari suatu permasalahan tersebut, memisalkan kayak harga suatu barang pertama, harga suatu barang kedua, kemudian kalian misalkan menjadi variabel X dan variabel Y, atau variabel M dan N, atau variabel terserah kalian lah pokoknya. Nah, langkah kedua yaitu membuat model matematika. Nah, membuat model matematika yaitu dengan cara apabila sudah dimisalkan tadi, membuat modelnya itu ya kita buat seperti model yang bentuk umumnya tadi. Jadi bentuknya AX plus BY sama dengan C yang seperti itu tadi. Nah, untuk langkah yang ketiga itu menggunakan metode. Nah, di sini ada yang masih ingat metode untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel? Metode. Ini Pak, apa Ya, namanya? Pak. Eliminasi. Ya, silakan. Aidil dulu. Eliminasi, Pak. Oh, bagus, eliminasi. Ada metode lain? Ada yang tahu? Ya, Pak. Runi? Substitusi. Bagus. Nah, ada metode yang lain yang Bapak ajarkan minggu kemarin. Ada yang masih ingat? Saya Pak. Wahyu duluan, ayo. Gabungan dari substitusi dan eliminasi, Pak. Ya, bagus sekali. Nah, baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Ini Pak, mau nanya Pak. Kan tadi Bapak bilang kalau pertemuan kita ini kan ini mempelajari tentang cara menentukan nilai persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Nah, contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari itu bagaimana ya Pak? Nah, untuk contoh soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sudah Bapak buat. Nah, seperti yang di sini, contoh soalnya seperti ini ya. Bapak buat dalam soal cerita dulu. Farhan membeli 5 buah apel dan 2 ikat anggur dengan harga 33.000, sedangkan Wahyu membeli 3 buah apel dan 4 ikat anggur dengan harga 31.000. Nah, untuk pertanyaannya, berapakah harga 1 buah apel dan 1 ikat anggur? Nah, itu kan sudah ada di
masalah dalam kehidupan sehari-harinya ya. Nah, kemudian untuk langkah penyelesaian kita untuk kita menentukan nilai dari persamaan linear dua variabelnya itu, yang pertama tadi seperti Bapak bilang tadi, yang pertama itu memisalkan. Nah, di sini yang kita misalkan yaitu harga satu buah apel dan harga satu ikat anggur. Harga satu buah apel kita misalkan dengan X dan harga dari satu ikat anggur kita misalkan Y. Nah, kemudian langkah kedua kita membuat model matematikanya. Nah, karena di sini ada buah apel, jadi kita membuat model matematikanya kan kita misalkan harga satu buah apel tadi dengan X. Jadi kita misalkan 5X ditambah 2Y sama dengan 33.000. Kemudian 3X ditambah 4Y sama dengan 31.000. Nah, kan di sini sudah ada modelnya. Nah, langkah selanjutnya kita menggunakan metode. Nah, untuk metode yang sudah Bapak jelaskan minggu kemarin, yang pertama itu substitusi. Kita misalkan, kalau untuk substitusi itu tuh, kita misalkan dari suatu persamaan, kita jadikan nilai satu variabelnya saja. Jadinya kalau yang seperti ini kita jadikan X sama dengan 33.000 dikurang 2Y dibagi dengan 5. Nah, kemudian nilai dari X ini kita substitusikan ke persamaan yang persamaan lain. Itu untuk metode substitusi. Kalau untuk metode eliminasi, kita menyamakan konstanta dari variabel dengan cara mengalikannya dengan suatu bilangan agar konstantanya sama. Kemudian untuk cara campurannya itu dengan cara yang pertama itu kita menggunakan metode eliminasi dengan cara yang paling mudah untuk mendapatkan satu variabelnya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai dari satu variabel, kita substitusikan ke persamaan yang lainnya dan didapatkanlah variabel keduanya. Begitu. Bagus sekali ya pertanyaan dari Aidil tadi. Nah, baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan Wisnu. Jadi, pada pembelajaran kita hari ini, saya mencoba menyimpulkan ya, Pak. Dalam menentukan nilai persamaan linear dua variabel itu, kita dapat menyelesaikannya itu dengan 3 langkah, yaitu dengan memisalkan, membuat model matematika, kemudian baru menyelesaikan persamaan dengan menggunakan 3 metode yang sudah dipelajari atau yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan gabungan kedua metode sebelumnya, Pak. Bagus, ya. Memang cara kita kesimpulan dari pembelajaran hari ini nih, kita akan pertama langkah untuk menyelesaikan persamaan linear dua variabel tadi dengan cara memisalkan, kemudian membuat model matematikanya, kemudian baru menyelesaikan persamaannya dengan menggunakan 3 metode tadi, yaitu metode substitusi, eliminasi, dan campuran. Ya, bagus sekali. Untuk mengevaluasi pemahaman kalian tentang pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak telah menyiapkan soal dan latihan di buku bab 5 halaman terakhir. Nah, di sana kan ada 10 soal, silakan kerjakan supaya kalian lebih mengerti lagi di rumah ya. Baik, Pak. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, yang kali ini kita dulu berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.